Selamat bertemu kembali sahabat media pembelajaran. Untuk kali ini kita akan belajar menghitung volume sebuah tabung jika diketahui jari-jarinya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah tabung. Nah, di mana di sini diketahui jari-jarinya 14 cm. Nah, inilah yang disebut jari-jari ya. Kemudian tinggi dari tabung tersebut yaitu 16 cm. Kita akan menghitung volume tabung tersebut. Rumus untuk menghitung volume yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kita bisa perhatikan di sini luas alas ya. Seperti pada gambar terlihat bahwa tabung ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Luas lingkaran dapat kita hitung dengan rumus VR kuadrat. Atau bisa juga kita gunakan rumus 1/4 VD kuadrat. Inilah rumus untuk menghitung luas lingkaran. Nah, dari kedua rumus ini kita hanya menggunakan salah satunya, yaitu yang menggunakan rumus VR kuadrat. Mengapa kita menggunakan rumus VR kuadrat? Karena di sini diketahui jari-jarinya ya. Maka kita gunakan rumusnya yaitu VR kuadrat, kemudian di sini dikalikan dengan tinggi, maka kita kalikan dengan tinggi yaitu tinggi tabung. Sekarang perhatikan di sini Pi ada dua ketentuan yang kita gunakan untuk Pi yaitu Pi 22/7 dan Pi 3,14. Untuk Pi 22/7 ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Sedangkan untuk Pi 3,14 kita gunakan untuk jari-jari ataupun diameternya yang bukan merupakan kelipatan 7. Sekarang perhatikan, jari-jari dari tabung tersebut adalah 14 cm. 14 ini merupakan kelipatan 7 ya. Jadi kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Atau kelipatan 7 merupakan perkalian 7 atau juga bisa disebutkan dengan penjumlahan 7 secara berulang. Maka di sini kita tuliskan 22/7 dikali jari-jarinya. Maka di sini kita tuliskan yaitu dikali 14, kemudian dikali 14. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya di sini adalah 16, maka kita kali dengan 16. Ini ada angka-angka yang bisa kita bagi, yaitu 14 bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Sekarang kita kalikan 22 dikali 2 sama dengan 44. Kemudian kita kalikan yang ini 14 dikali 16, hasilnya sama dengan 224. Nah, kita hitung 44 dikali 224 hasilnya sama dengan 9.856 cm3. Sahabat media pembelajaran perlu ingat bahwa untuk menghitung volume kita menggunakan satuan kubik atau pangkat 3 ya. Maka volume tabung tersebut adalah 9.856 cm3. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada gambarnya yaitu jari-jarinya 8 cm, kemudian tingginya 11 cm. Kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu VR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Kita perhatikan untuk Pi. Nah, di sini Pi-nya tadi adalah 22/7 ataupun 3,14. Yang mana yang akan kita gunakan? Kita perhatikan dulu jari-jarinya. Jari-jarinya di sini adalah 8 cm. Maka 8 bukan merupakan kelipatan 7, sehingga yang kita gunakan Pi-nya yaitu 3,14. Maka kita tuliskan volume sama dengan 3,14 dikalikan dengan jari-jarinya. R kuadrat berarti dikali 8 dikali 8. Kemudian kita kalikan dengan tinggi, yaitu tingginya 11. Sekarang kita hitung 3,14 dikali 8 menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Kita kalikan 8 dikali 4 sama dengan 32. 2-nya kita letakkan di bawah, kemudian 3-nya kita sisipkan di atas 1. Sekarang 8 kali 1, 8 ditambah 3 sama dengan 11.
Kita letakkan satu di bawah dan satunya lagi kita sisipkan di atas. Sekarang 3 dikali 8 sama dengan 24, kemudian ditambah 1 sama dengan 25. Kita tuliskan 25 karena sudah angka perkalian terakhir. Sudah selesai kita hitung, kita sekarang letakkan komanya karena ini adalah perkalian desimal atau perkalian bilangan berkoma. Perhatikan di sini di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 1 dan angka 4. Maka untuk meletakkan komanya kita letakkan dari belakang dua angka juga ya. Kita hitung 1, 2, maka komanya kita letakkan di depan 1 atau di belakang 5. Maka hasilnya menjadi 25,12. Kemudian kita kalikan lagi, ini tadi sudah kita hitung 3,14 dikali 8. Sekarang 8 dikali 11 hasilnya sama dengan 88. Kita hitung kembali menggunakan perkalian bersusun, yaitu 25,12 dikali 88. Yang pertama 8 dikali 8 sama dengan 16, kita letakkan 6. Kemudian satunya di atas. Sekarang 1 dikali 8 sama dengan 8, ditambah 1 menjadi 9, kita letakkan di bawah. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40, maka kita letakkan 0 di bawah dan 4 disisipkan di atas 2. Selanjutnya 8 dikali 2 sama dengan 16, kemudian kita tambahkan dengan 4 sehingga hasilnya menjadi 20. Kita tuliskan semuanya karena sudah yang terakhir. Sudah selesai angka yang pertama, angka yang di belakang ini kita coret terlebih dahulu karena sudah selesai. Sekarang bagian depan yaitu bagian puluhan, kita hitung 8 dikali 2 sama dengan 16. 6-nya kita letakkan di bawah 9. Jadi kita meletakkan barisan kedua itu maju satu langkah, kemudian satunya kita sisipkan di atas. Sekarang 8 dikali 1 sama dengan 8, kemudian kita tambahkan dengan 1 yang di atas menjadi 9, kita tulis ke depannya lagi. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40, kita letakkan 0-nya di bawah 0, kemudian 4-nya di atas 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16, kemudian ditambahkan dengan 4 sehingga menjadi 20, kita tuliskan seluruhnya karena paling depan. Sekarang kita jumlahkan, 6-nya kita turunkan, kemudian 9 ditambah 6 sama dengan 15, 5-nya kita letakkan di bawah, kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 0. Sekarang kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 9, hasilnya sama dengan 10. Kemudian 0-nya kita letakkan di bawah dan 1-nya disisipkan di atas 0. Kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 1. Kemudian 2 tambah 0 sama dengan 2, dan ini 2-nya kita turunkan. Sudah selesai kita hitung, dan kita akan meletakkan komanya. Di sini di belakang koma itu terdapat 2 angka, maka ini juga sama, kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2, maka komanya kita letakkan di depan 5, sehingga hasilnya menjadi 2210,56. Maka volume tabung tersebut adalah 2210,56 cm3. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang cara untuk menghitung volume tabung. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat media pembelajaran. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.